Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena hidup kita di dunia hanya untuk mencari bekal akhirat. Siapa yang menjadikan hidupnya, umurnya sebagai sebab, sebagai kesempatan untuk mencari bekal akhirat, maka hidupnya berkah. Berkah itu sendiri dijelaskan oleh para ulama, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Jadi kalau hidup kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan, dan itu terus berlangsung hingga ajal menjemput kita, maka hidup kita berarti berkah. Bagaimana caranya hidup ini betul-betul berkah, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari? Kita tidak menyesal ketika berada di alam akhirat. Yang ada, kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kegembiraan. Puncaknya adalah ketika kita bertemu Allah Rabbul Alamin. Para jamaah, ketahuilah, puncak nikmat terbesar akhirat adalah bertemu Allah dan melihat wajahnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh penghuni surga, apakah kalian sudah merasakan dan menikmati semua kenikmatan surga? Bagaimana kalian merasakannya? Kata mereka, ya Allah, kenikmatan surga sungguh luar biasa, sungguh sangat sempurna. Kami bahagia, kami gembira, kami bangga telah merasakan nikmat surga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Lalu Allah berfirman, maukah kalian aku tambah? Maukah nikmat yang telah kalian rasakan dari nikmat surga yang telah kalian huni, aku tambahkan lagi? Ya Allah, nikmat apa lagi yang akan Kau tambah ya Allah untuk kami? Ini sudah sangat luar biasa, ini sudah sangat sempurna. Coba lihat ya Allah, di sana ada sungai susu, di sana ada sungai madu, di sana ada sungai khamr yang dulu waktu kami dunia kami dilarang untuk meminumnya. Kami berada di istana yang megah, dan kami dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang setiap saat 1x24 jam siap melayani kami. Ya Allah, semua fasilitas yang Kau berikan sangat mewah. Apalagi Engkau berikan tambahan, apalagi akan berikan kepadaku, kepada kami Allah. Kata Allah, kalau kalian mau aku kasih. Mau ya Allah. Lalu Allah Jalla wa'ala membuka
tabir, yang mana mereka hanya melihat tabir yang yaitu atapnya langit. Karena kata Nabi alaihissalam, surga itu seperti ini. Jadi dari derajat yang paling rendah sampai derajat yang paling tinggi itu bentuknya seperti kubah. Makanya Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga, jangan surga yang tanggung. Fas'alul firdaus, tapi mintalah surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa wasatuha, karena surga firdaus surga yang paling tinggi dan yang berada di tengah. Jadi begini. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, dan surga firdaus di tengah dan yang paling tinggi. Di atas surga ada lautan, samudra di mana mereka terhalang melihat Allah Jalla wa Ala. Di atas surga, di atas samudra air ada arsy. Di atas arsy ada Allah. Dan di atas Allah tidak ada apa-apa. Allah yang paling tinggi. Lalu Allah buka samudra tersebut, terbelah, dan mereka melihat wajah Allah secara langsung, yang selama mereka hidup, yang selama kita hidup tidak pernah melihat Allah. Kita hanya sujud, kita hanya beribadah, menyembah Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita. Setelah penghuni surga melihat wajah Allah, mereka lupa nikmat surga yang telah mereka nikmati. Kenapa mereka lupa nikmat surga? Karena nikmat terbesar, nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk penghuni surga yang bisa melihat wajahnya Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pada kajian pada pagi hari ini, semoga majelis ini diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu sisa hidupmu untuk kematianmu. Pertama, para jamaah, pahami apa itu kematian. Kematian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, makna kehidupan, arti kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hidup itu adalah masa atau kesempatan tunggal untuk mencintai Allah dan menaatinya. Jadi hidup ini adalah masa tunggal. Jadi hanya satu-satunya umur, waktu. Karena barzakh bukan waktu yang menentukan nasib akhirat manusia. Rahim pun demikian. Apalagi akhirat. Kita tahu manusia akan melalui 4 alam. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Tapi yang menentukan nasib manusia di akhirat adalah alam dunia. Hanya alam dunia. Makanya hidup itu, kehidupan dunia itu adalah masa tunggal, satu-satunya kesempatan emas untuk mencintai Allah dengan hati kita dan menaati Allah Jalla wa'ala dengan amal soleh. Allah jelaskan arti kehidupan dalam surah Fatir ayat 37.
Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah aku, Allah berkata kepada siapa? Kepada para penghuni neraka yang mana mereka mengutarakan penyesalan mereka karena mereka telah menyia-nyiakan hidup mereka di dunia. Mereka berteriak, ya Allah, kami nggak kuat ya Allah, disiksa di neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak histeris, berteriak kencang. Rabbana, wahai Rabb kami, akhirna, keluarkanlah kami dari api neraka. Keluarkanlah kami dari neraka. Kami nggak kuat. Na'mal salihah, kami janji. Kami janji ya Allah, ya Rabb, kami akan memperbaiki amal kami. Lihat, memperbaiki amal. Tidak mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin bertemu keluarga kami. Tidak. Kembalikan kami ke dunia, keluarkan kami neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami akan memperbaiki amal. Amal itu taat para jemaah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami janji, kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu Allah katakan, hei, kemana saja kalian selama ini? Mengapa kalian sia-siakan umur kalian? Bukankah aku beri satu kesempatan, yaitu umur? Bukankah awalam nu'ammirkum, bukankah aku beri kalian satu kesempatan? Untuk apa? Lihat, hidup untuk dua. Ma yatadzakkar, dzikir yang pertama untuk mencintaiku. Yang kedua, man tadzakkar, untuk taat kepadaku. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala adalah bentuk tauhid dan ikhlas kita kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena batasan taat adalah contoh dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, bahwa hidup ini kalau kita gunakan dengan baik untuk mencintai Allah dan menaatinya, maka hidup ini akan menjadi bermakna dan berkah. Makanya hidup ini kewajiban terbesarnya hanya dua. Allah Subhanahu wa ta'ala menyajikan Islam karena Islam memudahkan kita melaksanakan dua kewajiban yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Yang pertama apa? Yang pertama, jemaah, Islam menyajikan kita bagaimana bertauhid kepada Allah. Tauhid itu cinta yang tulus kepada Allah. Kapan kita memberikan rasa cinta kita kepada selain Allah secara berlebihan, itu namanya syirik. Makanya Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan sebab orang berbuat syirik karena dia mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Dan ini yang ditanya. Makanya para jemaah, hidup ini untuk mencintai Allah. Dan hati fungsinya hanya satu, mencintai. Dan hati kita akan baik, bersih, suci, bahagia kalau hanya digunakan hanya untuk mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh tidak belajar agama. Kenapa sih kita ngaji? Kenapa kita menghadiri majelis ilmu?
tolong diluruskan niat kita. Kita menghadiri majelis ilmu, kita hadir ke pengajian demi pengajian, tujuannya satu, agar kita semakin mengenal Allah, takut dan cinta kepadanya. Itu tujuan kita ngaji. Kenapa kita ngaji? Apa tujuannya? Tujuan kita menghadiri kajian agar kita mengenal Allah, takut kepadanya dan cinta kepadanya. Jadi kalau kita ngaji sudah berkali-kali, bahkan sudah lama kita ngaji, tetapi tidak ada perubahan pada hati kita, di mana hati kita tidak lebih takut kepada Allah, di mana hati kita tidak lebih cinta kepada Allah, berarti ilmu agama kita tidak berkah. Kita belajar agama agar lebih mengenal, takut dan cinta kepada Allah. Yang kedua, para jamaah, kita belajar agama untuk mengenal tuntunan Nabi SAW. Mana yang ada tuntunannya dari Rasulullah, kita ikuti, dan mana yang tidak ada tuntunannya dan contohnya dari Nabi, tidak kita laksanakan dan tidak kita amalkan. Ini pertama, kita harus pahami itu dulu, bahwa hidup adalah untuk mencintai dan menaati Allah. Makanya kewajiban di dunia ini hanya dua, supaya kita bahagia di akhirat. Kewajiban bertauhid, yaitu ikhlas, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31, surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina huddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Ini kewajiban yang pertama. Makanya ikhlas itu salah satu rukun syukur. Jadi hidup ini untuk bersyukur. Siapa yang menjadikan hidupnya bersyukur, nanti kita akan bahas di akhir bagaimana kita manfaatkan sisa umur kita supaya kita meninggal husnul khotimah. Nanti Allah jelaskan di surah Al-Ahqaf. Jadi kalau kita mengamalkan ayat itu, insya Allah yang hadir di sini semuanya wafatnya husnul khotimah. Dimanapun, kapanpun kita meninggal dunia, husnul khotimah insya Allah. Tapi kita pahami dulu, syukur itu apa? Rukunnya. Rukun yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Cinta yang tulus dan murni hanya kepada Allah, itu ikhlas. Rukun yang kedua, dan inilah salah satu upaya kita, ya, menjalankan tujuan hidup ini, yaitu mentaati Allah. Apa yang kedua? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kita selalu mewarnai hidup ini dengan dua warna, warna ikhlas dan warna contoh Rasulullah, maka hidup kita pasti berkah dan bahagia. Begitu ya? Baik. Sekarang hal lain yang juga kita harus ketahui adalah bagaimana Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memaknai sisa hidupku untuk matiku. Al-Quranul Karim pada beberapa ayat menyinggung tentang hal itu. Sisa hidupku adalah untuk matiku. Al-Quranul Karim menekankan bahwa dunia hanyalah masa waktu untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Jadi Al-Quran memberikan gambaran secara umum bahwa kehidupan dunia adalah masa persiapan. Jadi kita tidak boleh tidak siap.
Karena siapapun kita, bahkan Nabi alaihissalam, manusia terbaik yang hidupnya penuh dengan ketaatan, berujung kehidupannya dengan kematian. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mengalami kematian sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu juga mengalami kematian. Al-Quran menekankan bahwa kehidupan dunia hanyalah masa persiapan. Jadi kita harus siap-siap terus. Masa persiapan untuk menuju kematian dan kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Imran 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan dunia sebagai jembatan menuju akhirat? Ya kita isi dengan dua tadi. Kita isi hidup kita dengan ilmu agama agar kita lebih mengenal Allah. Nggak boleh kalau ingin bahagia di akhirat kita awam, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ingin meninggal husnul khatimah, kita harus mengenal Allah dengan belajar agama. Menuntut ilmu agama, itu yang dimaksud oleh sabda Nabi alaihissalam. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Yang kedua, kalau kita memahami kehidupan dunia adalah masa untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan akhirat, yaitu kata Al-Quran, isi sisa hidupmu dengan amal terbaik, terutama setelah umur 40 tahun. Amal manusia setelah umur 40, amal manusia setelah umur 40, itulah yang menentukan nasibnya di akhirat. Itulah yang menentukan bagaimana dia wafat. Apakah husnul khotimah atau usul khotimah, yaitu amal perbuatan yang dikerjakan setelah 40 tahun. Jadi kapan dikatakan sisa? Sisa itu setelah 40. Karena Allah batasi 40 sudah tidak boleh lagi macam-macam. Sudah harus lebih istiqomah, sudah harus lebih banyak bertaubat, sudah harus mampu meningkatkan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, di sisa umur, yaitu setelah umur 40 tahun, harus pandai mengisi waktu dengan amal yang terbaik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi setelah kita 40 harus lebih bertakwa. Apa itu takwa? 3 maknanya. Kalau Allah perintahkan kita bertakwa, artinya 3. Yang pertama, harus lebih takut kepada Allah. Kalau sudah 40, tapi saya kayak seperti masa muda, maksiat tidak pikir-pikir, berbuat haram tidak mempertimbangkan dulu, dia dekat dari su'ul khotimah. Kalau sudah 40, dia harus lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, takwa. Artinya taubat. Dia harus cepat bertobat, nggak boleh seperti masa muda, selalu menunda taubat, nanti. Kalau sudah 40, dia berbuat dosa, dia durhaka sama suami, segera minta maaf. Dia lalai dari sholat, dia sholatnya tidak khusyuk, minta maaf kepada Allah. Dia ngomongi tetangga, ya Allah, datangi tetangga, maafkan saya. Dia tidak boleh perilakunya seperti masa muda. Harus lebih cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia harus lebih meningkatkan ketaatan. Dia tidak cukup hanya dengan sholat fardu. Kalau sudah 40 harus wajib, harus sholat tahajud. Gak boleh hanya umur 40
ke atas, hanya sholat fardu saja, masih malas sholat sunnah, nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, nggak pernah duha, qobliyah ba'diyah tidak dikerjakan. Tidak boleh. Setelah 40, tidak hanya zakat, dia harus gencar sedekah. Setelah 40, dia tidak hanya puasa Ramadan, dia juga harus rajin puasa sunnah. Harus. Setelah 40, walaupun dia sudah menunaikan ibadah haji, maka dia harus lebih. Ketika ada waktu, ketika ada rezeki lebih, dia harus lebih sering menjalankan umroh, melaksanakan ibadah umroh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghubungkan hidup dengan kematian sebagai pengingat Allah, sebagai pengingat, menghubungkan hidup dengan kematian, artinya kita selalu ingat mati. Ingat mati. Sebagai apa? Pengingat, ya. Allah selalu menghubungkan hidup ini dengan kematian, supaya kita selalu ingat bahwa kita tidak selamanya di dunia. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 32, Allah berfirman, dan kehidupan dunia ini. Jadi kita jangan lupa, kita harus selalu hubungkan, kaitkan hidup ini dengan kematian. Karena hidup ini tanpa mengingat mati, apa? Seperti kata Allah, hidup ini tanpa ingat mati, dia hanyalah permainan, senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu mengerti, kata Allah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, membawa kita agar kita mampu memanfaatkan sisa umur kita untuk kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya menjadikan sisa umur sebagai kesempatan untuk meraih husnul khatimah. Jadi apa yang kita lakukan tidak sia-sia, betul-betul bernilai pahala dan menjadi bekal akhirat kita. Di antara pesan Nabi SAW untuk memanfaatkan sisa umur, dengarkan sabda Nabi alaihissalam. Nabi SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan dengan baik sehatmu untuk ibadah sebelum sakitmu. Manfaatkan dengan baik untuk beribadah di masa kayamu sebelum miskinmu. Manfaatkan dengan baik untuk taat, untuk berbuat baik di waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan manfaatkan dengan baik ketaatan ibadah kepada Allah di masa hidupmu sebelum kematianmu. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu ingat Allah. Kita harus selalu bermuhasabah. Kita harus selalu mawas diri, terutama sering-sering mengingat mati. Ketika kita sering mengingat mati, maka ya Rasulullah SAW bersabda, orang yang jauh dari kelalaian, nah ini penting, siapa yang kehilangan kebahagiaan akhirat, yaitu mereka yang lalai. Tapi siapa mereka yang lalai? Siapa mereka yang tidak lalai? Kata Nabi, yaitu orang yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan dirinya dan beramal, dan selalu beramal saleh untuk kehidupan akhiratnya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan senantiasa berangan-angan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita masuk pada pesan Allah yang khusus
bagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Manfaatkan sisa umur kita untuk kematian kita. Pertanyaannya, apakah yang hadir di sini sudah 40? Belum ya? Baik. Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Di surah Al-Ahqaf ayat 15, di sana Allah memberi panduan yang sangat sempurna kepada kita yang sudah berumur 50 atau 40 tahun ke atas, bagaimana bisa memanfaatkan sisa umur kita dengan baik sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Di barzah kita mendapatkan nikmat barzah, di mahsyar pun demikian, sampai kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ingat, kapan manusia dikatakan akhir? Ingat, kata Nabi alaihissalam, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi rata-rata mereka yang wafat itu 60 sampai 70. Itu rata-rata. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari umatku yang umurnya lebih dari 70. Jadi persentasenya kecil yang di atas 70, rata-rata 60, bahkan di bawah 60, rata-rata 60. Termasuk kita para jamaah. Jadi kita, tapi di sini kayaknya masih 15 tahun, 25. Nggak apa-apa. Persiapan aja dulu. Ya. Rata-rata 60 sampai 70. Kapan dikatakan sisa umur? Kata ulama, orang yang sudah berada pada sisa hidupnya, yaitu setelah berumur 40 tahun. Itu pendapat yang sahih dari para ulama. Berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 15. Makanya Allah memberikan panduan khusus. Supaya jangan sampai gara-gara lalai di umur 40 tahun ke atas, dia kehilangan kesempatan emas mendapatkan husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan ketika manusia atau apabila manusia sudah mencapai puncak kedewasaan, jadi orang itu masih dimaklumi oleh Allah kalau dia masih hidup macam-macam, masih dekat dari maksiat, masih Allah maafkan kalau di bawah di 40. Jadi manusia, seorang muslim dan muslimah, lebih banyak dosanya, kesalahannya Allah maafkan ketika umurnya di bawah 40. Tapi kalau sudah 40, kemungkinan tidak Allah maafkan apabila masih berbuat dosa. Tapi jangan khawatir, ibu masih, tadi kan saya bilang ibu masih di bawah 40. Ini bab husnudzon, padahal faktanya beda. Lihat, di bawah 40 Allah masih memaklumi, Allah cenderung memaafkan. Tapi di atas 40, kesalahannya yang akan Allah hisab, akan Allah perhitungkan. Amalnya yang akan Allah jadikan penentu nasibnya di akhirat.
amal di atas 40 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika manusia sudah mencapai 40, yaitu sudah mencapai puncak kedewasaan, maka yang harus dilakukan, yang pertama, dia harus lebih bersyukur, meningkatkan ibadah syukurnya kepada Allah. Apa itu syukur? Dia harus periksa hatinya. Saya sudah 40, saya sudah 45, saya sudah 47, saya sudah 50. Hati saya lebih cinta siapa ya? Oh iya, saya lebih cinta anak cucu saya. Tolong dikoreksi. Nggak boleh. Sudah di atas 40, masih mikirkan apartemennya, tanahnya, rumahnya. Masih lebih penting hartanya daripada Allah. Tolong diperbaiki. Nggak boleh, itu ada pada orang yang umurnya 40 tahun. Nggak boleh. Allah ingatkan, ya, Rabbi auzi'ni, ya Allah, beri aku kekuatan syukur. Kita kalau sudah 40 harus lebih mengarah hati ini kepada akhirat. Lebih banyak ingat mati, lebih rindu akhirat. Nggak boleh stres, sedih. Kenapa Bu sedih? Mana ya? Gak punya duit, harus jual tanah. Mikirin ini, masalah-masalah dunia. Masalah dunia dipermasalahin. So saya tanya, ibu umur berapa? 55. Astagfirullahaladzim. Kalau orang sudah 40 tahun, dia tidak boleh lagi menganggap penting urusan dunia. Dia harus lebih pasrah, lebih ikhlas. Serahkan urusan dunia kepada Allah, kemudian kepada ahli waris kita. Orang kalau sudah 40, hatinya harus lebih ke Allah. Harus lebih banyak rindu kepada Allah. Harus lebih banyak menangisi dosa, menangisi kesalahan. Gak boleh lagi dia resah, gelisah karena masalah dunia, gak boleh. Berarti dia tidak dewasa. Berarti dia tidak ingat mati. Kalau sudah 40 tahun, dia masih gelisah, resah, sedih, hanya karena urusan dunia. Kenapa Bu? Mbak kenapa? Nggak dapat arisan. Padahal lagi butuh duit. Anda berarti tidak ingat akhirat. Kalau dia hatinya ke akhirat, ya udahlah, bukan rezekinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ditipu orang, dia dizalimi. Awas ya, saya ini. Udahlah, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat. Kalau sudah 40, dia lebih banyak memaafkan, nggak mau dendam. Hatinya seperti penghuni surga. Tidak ada dengki, tidak ada suudzon. Apa kata Allah? Orang yang menghuni surga itu hatinya bersih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Orang menghuni surga itu hatinya bersih dari segala penyakit. Kalau udah 40, sinis. Mentang-mentang. Itu boleh kalau Anda di bawah 40. Kalau di atas 40, alhamdulillah. Tetangga lebih kaya, alhamdulillah. Tetangga lebih cantik, alhamdulillah. Tetangga lebih sehat, alhamdulillah. Tetangga gini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok dulu perasaan sinis, iri? Harus beda. Saya udah ngaji tadi. Jadi saya harus lebih berubah. Hatinya lebih ikhlas, lebih menerima. Ingat ya, yang pertama, kalau sudah di atas 40, manfaatkan sisa umur kita untuk kematian kita dengan apa? Lebih bersyukur, lebih menata hati. Hati ini tidak boleh lagi menganggap penting urusan dunia. Nggak boleh ada kegelisahan, nggak boleh ada kesedihan yang disebabkan oleh urusan dunia, nggak boleh. Sedih kita, ya Allah, subuh kesiangan. Nah, itu berarti kita sedih, ya Allah, kenapa? Saya tertidur dari tahajud, ya Allah. Berarti orang yang rindu akhirat, dia sedih ketika kehilangan atau terluput dari ibadah. Sedih saya gak bisa berbagi pada anak yatim. Saya sedih, gak bisa begini.
sedihnya hanya karena urusan ibadah dan akhirat. Yang kedua, kalau sudah umur 40 di seumur kita, auzi'ni, kita harus lebih memperbaiki amal. Namanya muhasabah, introspeksi diri. Takaful, gak usah lagi ngurusin urusan-urusan selebriti, gak usah lagi ngurusin urusan-urusan apartemen, nanti siapa yang urus, nanti begini notaris apa, urusan apa, gak usah ngurus. Bisnis, omsetnya berapa, gak usah. Setiap hari mau tidur, periksa apa yang akan ditanya oleh Allah. Saya hari ini adakah lalai dari kewajiban? Saya hari ini apakah melanggar yang dilarang Allah? Periksa itu. Terutama kalau orang sudah 40 tidak boleh lagi sholatnya tidak khusyuk, nggak boleh. Makanya nenek-nenek ini haram. Nenek-nenek ini haram tidak khusyuk, masih mikirin cucu, masih mikirin ini, nggak boleh. Wajib khusyuk. Setuju? Kalau tidak setuju, saya pergi dari kajian ini. Kalau sudah 40 tahun ke atas, apalagi di atas 50, sudah 60, wajib khusyuk. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun? Lihat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatim khashi'un. Pasti dia mendapatkan surga. Karena al-falah, kata ulama, nailul marghub wassalama minal marhub. Dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan selamat dari apa yang dia takuti. Apa itu yang dicita-citakan? Muslim mencita-citakan apa? Surga. Mencita-citakan selamat dari al-mu'minun, kata Allah, yang sholatnya khusyuk pasti surga. Jadi nggak boleh lagi kalau kita ingin manfaatkan sisa umur kita, nggak boleh lagi sholatnya tidak khusyuk. Harus khusyuk. Siap? Insya Allah. Tapi rata-rata belum khusyuk ya. Saya bisa lihat dari wajahnya. Masih mikirin macam-macam. Taib. Pertanyaannya, bagaimana cara khusyuk? Pertama, ada 3 kiat khusyuk besar. Ada khusyuk yang sifatnya utama, ada yang sifatnya cabang. Yang pertama, sholatlah hanya karena perintah Allah, bukan karena kewajiban. Sholatlah karena kita memang membutuhkan Allah. Saya butuh Allah, bukan karena saya wajib mengerjakan sholat. Kalau kita sudah pada posisi di mana sholat adalah kebutuhan, saya butuh Allah. Sholat itu pelipur lara, sholat itu mengobati rasa rindu kepada Allah, sudah, insya Allah khusyuk. Tapi kalau hanya kewajiban, hanya ritual, nggak ada ruhnya. Yang pertama, jadikan sholatmu kebutuhanmu dan penghibur hatimu, pelepas rasa rindu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, wajib pertama yang kita perbaiki, orang sudah 40, sholatnya. Bagaimana khusyuk? Pastikan sholat kita sesuai dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari takbir, dari wudu sampai sholat, takbir sampai salam. Bukalah buku atau tanya kepada ustadz, bagaimana cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh lagi kita sholat berdasarkan apa yang kita dapat dari guru kita. Lihat bagaimana sholat Nabi, dari takbir sampai salam. Bacaannya apa, rukunya seperti apa, sujudnya bagaimana. Harus dikoreksi sholat kita.
harus dikoreksi. Contoh misalnya, seorang yang sudah di atas 40 nggak boleh lagi takbirnya begini, Allahu Akbar. Karena banyak perempuan kalau takbir begini, Allahu Akbar. Padahal Nabi tidak pernah beri contoh. Nabi SAW takbirnya tidak pernah di bawah pundak. Paling rendah sejajar dengan pundak, paling tinggi sejajar dengan bagian bawah telinga. Nggak ada lagi begini. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi dari takbir saja kita sudah harus menyesuaikan dengan cara takbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara sujudnya tidak boleh betul-betul kelihatan aurat. Rukuknya harus rata. Kalau diletakkan sesuatu dia tidak tumpah, tidak jatuh karena rata rukuknya. Salam juga demikian, harus total sampai pipi itu terlihat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tolong dibaca. Bagaimana cara sholat Nabi SAW? Yang ketiga, qiyat khusyuk. Tidak banyak bergerak kecuali karena terdesak dan penting. Kecuali kan terdesak. Contohnya apa? Kita lupa mematikan HP. Kita lupa meng-silent HP. Para jamaah bergerak untuk melakukan sesuatu yang penting, yang merusak khusyuk, boleh. Jangan HP nyala, kita diem. Rusak sholat kita. Kita lagi sholat, atau lagi duduk tasyahud, lalu suara HP di tas kita di depan, lupa mematikan, lupa men-silent, ambil, matikan, boleh. Karena bergerak dalam sholat karena suatu hal yang sangat mendesak, itu boleh bergerak dalam hal yang penting. Tapi bergerak tidak penting, Allahu Akbar. Ini merusak khusyuk. Ada aja isengnya. Tidak boleh. Harus bergerak untuk hal yang penting dan mendesak. Itu 3 qiyat khusyuk utama. Jadikan sholat sebagai media melepas rindu kepada Allah. Kayak nggak tenang gitu kalau nggak sholat. Saya rindu Allah. Dunia nggak ada habisnya. Yang kedua, pastikan sholat kita seperti sholat Nabi SAW. Yang ketiga, tidak banyak bergerak kecuali untuk hal yang penting. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita manfaatkan sisa umur kita untuk persiapan mati kita, untuk kematian kita? Yaitu orang yang sudah umur 40 tidak boleh lagi banyak ngeluh, banyak curhat, gak boleh. Cerita kesana sini, tahu nggak, suami saya tuh nyesel. Suami saya udah berapa tahun di rumah saya, rumah tangga, ada kali 35 tahun, nyesel saya. Cerita ke temennya tentang suaminya, tentang rumah tangganya, tentang ini, tentang itu. Tidak boleh. Orang kalau ingin manfaatkan seumurnya untuk meraih husnul khotimah, di atas 40 harus lebih banyak manfaatkan lisannya untuk berdoa. Ada masalah rumah tangga, bangun tahajud, Allah, jadikan rumah tanggaku sakinah ya Allah. Jadikan suamiku imam yang baik ya Allah. Hanya Engkau yang bolak-balik hati suamiku ya Allah. Gak boleh lagi cerita ke teman-teman, gak boleh. Ke tetangga, gak boleh. Dia sakit hati, doa, ya Allah aku gak kuat ya Allah. Aku disakiti. Orang yang sudah 40 tahun harus lebih banyak berdoa. Jaga lisan dari menyakiti orang lain, curhat, ghibah, tidak boleh. Harus lisannya basah dengan doa, menangis.
Orang yang banyak menangis di saat berdoa di akhir malam, Allah akan jadikan hatinya hati yang sangat kuat, seperti baja dalam menghadapi berbagai macam cobaan, walaupun itu berat para jemaah. Yang berikutnya, manfaatkan sisa umur kita untuk menghadapi kematian kita, yaitu kita harus banyak beristighfar dan harus cepat bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada beberapa perbedaan istighfar dengan taubat. Istighfar adalah memohon ampun dari dosa kecil. Memohon ampun dari dosa kecil. Sementara taubat memohon maaf kepada Allah dari dosa besar. Yang kedua perbedaannya, istighfar itu hanya menyebabkan dosa kecil kita dimaafkan, tapi tidak mengembalikan kemuliaan kita. Kita itu hina loh karena ghibah, karena zina, karena riba, karena khomer, karena dosa besar. Kita hina, sehina-hinanya. Thumma radatnahu asfala safilin. Rendah sekali, bahkan lebih hina dari binatang. Tapi kapan kita bisa kembali mulia seperti semula? Ketika bertaubat. Istighfar tidak mengembalikan kepada kemuliaan, tapi taubat mengembalikan kita kepada apa? Kemuliaan. Seperti tidak punya dosa sama sekali. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu taubat. Jadi taubat itu mengembalikan kemuliaan dan derajat, meninggikan derajat. Sedangkan istighfar tidak. Baik. Apa yang dilakukan bagi orang yang sudah di atas 40? Istighfar, banyak istighfar. Gak usah lagi banyak mencaci maki, menjelek-jelekan orang. Ketika kita sedang marah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada lagi caci maki. Lisannya istighfar. Ketika dia sedang marah, ketika dia sedang stres, ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang bete, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lisannya bahasa istighfar. Kemudian apa? Taubat. Apa makna taubat? Taubat itu kata ulama harus memenuhi 5 syarat taubat, dilengkapi dengan 6, yaitu sholat taubat. Yang pertama, dia ketika baru berbuat dosa besar, melakukan dosa besar, dia harus tinggalkan dosa besar karena Allah. Tidak boleh menunda taubat, dia harus segera tinggalkan karena Allah. Yang kedua, dia harus menyesal. Ketika dia baru melakukan dosa besar, ingat, taubat itu dilakukan setelah baru melakukan dosa besar. Contoh apa? Dia ngomongin orang, astagfirullah. Kalau ada di antara kita baru ngomongin orang, harus taubat karena ghibah itu dosa besar. Dapat menyebabkan orang yang banyak amalnya, pahalanya diambil oleh orang yang telah kita ghibahin. Na'udzubillah. Karena disebutkan dalam hadis muflis, ada orang bawa pahala sholat, ada seorang wanita bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji plus, pahala haji infak miliaran, pahala membangun masjid, pahala ini datang lewat sirat, aman dia. Pada saat mau masuk surga ditahan oleh Allah sebentar. Ibu tidak bisa masuk. Kenapa ya Allah kok saya nggak bisa masuk surga? Di depan saya, itu pintu surga ya Allah. Sebentar, ibu harus menyelesaikan urusan ibu dengan orang-orang yang berurusan dengan ibu. Siapa? Ya Allah, aku sudah bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala dan banyak. Kenapa aku ditahan? Aku, kata Allah, harus menegakkan keadilan. Datang. Ibu tunggu. Ibu berdiri di kontor. Tunggu di kantor. Dengan PD-nya dia udah punya pahala salat, pahala zakat, pahala haji dan sebagainya. Lalu datang tetangganya. Hah? Ngapain? Dia bilang, ya Allah, saya dulu tetangga dia. Saya memang orang tidak mampu. Tapi saya tahu dia sering ngomongin saya. Dia sering menghina saya, Allah. Apa kata Allah? Kamu mau apa? Aku minta keadilan. Lalu apa yang kamu minta? Kamu hina-hina dia lagi? Tidak. Saya nggak mau hina dia. Saya ngomongin dia. Saya minta seluruh pahala sholatnya diambil.
Seluruh pahala sholat. Seumur hidup ibu sholat, diambil pahalanya. Saya tidak terima, saya sering diomongin sama ibu ini. Apa yang kamu minta? Aku minta seluruh pahala sholatnya dari sejak dia sholat sampai akhir. Diambil. Datang lagi mantan pembantunya yang keluar karena sakit hati, dicaci maki. Loh, kamu di sini mbak? Ya Allah, saya minta pahala puasanya. Seluruh puasa Ramadan diambil. Dulu saya hanya karena masaknya gosong, saya dicaci maki ya Allah. Saya minta pahala puasanya semua diambil. Jadi kita jangan hanya pandai beribadah, tapi buruk secara muamalah. Karena akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Jadi kembali lagi para jemaah. Ini merupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa besar, apapun itu, ghibah, bohong, segera taubat karena Allah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, membenci. Kalau taubat tidak benci, dia bukan taubat. Contohnya apa? Dia nggak suka ghibah, tapi ada orang ngomongin, ada orang rumpi, ada orang ngomongin. Ini ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget nih. Anda tidak taubat. Kalau kita taubat, sekumpulan ibu-ibu lagi ngomongin orang. Ayo sini gabung. Maaf, saya nggak bisa. Maaf. Kenapa? Umur saya udah 55. Begitu caranya. Apa hubungannya 55 sama kita kan lagi omong ini si Pulana begitu. Maaf, kalau umur 30 ya saya gabung. Saya udah 55 nggak bisa sih. Karena amal saya di umur 55 yang membuat saya sul khotimah, begitu ngomongnya. Saya nggak mau lagi. Maaf ya. Ya Allah, cepat tua amat, nggak apa-apa. Karena saya dapat dari majelis ilmu pada hari Kamis, apa yang saya lakukan itu yang membuat saya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Amal di atas 40 tahun. Kemudian apa lagi? Selesaikan urusan dengan manusia. Taubat itu tidak hanya minta ampun. Kalau kita menghina orang, maaf ya, maaf. Tapi jangan nunggu lebaran, segera minta maaf. Kalau ada urusan hutang, bayar. Kalau kita pernah ngambil hak orang, kembalikan. Itu cara taubat. Nggak boleh lagi ada ibu itu kalau minjem nggak pernah dibalikin. Diingetin, apa sih ribut begitu aja. Allah Akbar, udah salah paling ngotot gitu. Bu, itu buku saya. Ya udah cuma buku doang aja, pelit banget sih. Ya Allah. Kalau kita taubat, selesaikan urusan kita dengan manusia. Banyak minta maaf. Jangan ada sanggut paut dengan manusia. Selesaikan para jamaah. Dan terakhir para jamaah sekalian, ketika kita ingin maafkan seumur kita, sisa umur kita untuk kematian kita, maka yang terakhir adalah perbanyak sholat sunnah, terutama tahajud. Dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka kalau sudah umur 40, mereka tidak lagi tidur di atas kasur yang empuk, supaya mereka bisa bangun tahajud. Bahwa kita sudah siap menghadapi kematian kapanpun. Dengan cara apa? Tidak ada lagi tidur sampai subuh. Setiap malam selalu tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu tujuannya dua. Kenapa kita mengerjakan tahajud? Supaya yang pertama, kita bisa berdoa kepada Allah di waktu terbaik. Yang kedua, supaya kita bisa banyak membaca Quran. Jadi kita harus selalu tahajud. Kapan waktu tahajud terbaik? Menjelang subuh, bukan jam 2, bukan. Menjelang subuh. Kalau kita hanya sholatnya 4 rakaat, maka bangunlah jam 4. Setelah sholat, tahajud, ruku dan sujud yang lama, baca yang panjang. Kalau tidak hafal banyak Al-Quran, baca dari mushaf. Baca dari mushaf. Setelah kita ruku dan sujud yang panjang, kita sujud sambil berdoa menangis. Di akhir tasyahud kita berdoa memohon kepada Allah. Setelah salam, setelah selesai tahajud dan witir, doa. Karena doa
di akhir malam, di waktu sahur, waktu terbaik secara mutlak, lebih baik dari doa Arafah, lebih baik dari doa Ramadan, lebih baik dari doa Lailatul Qadar. Dia waktu mustajab terbaik. Angkat tangan, ya Allah, mahfatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Perbaiki amalku, ya Allah. Jadikan aku orang yang tambah umur, bertambah usiaku, bertambah baik amalanku. Dan setiap malam minta kepada Allah doa. Kapan? Di waktu sahur. Apa kata Allah? Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi jangan ada lagi kezaliman. Perbaiki akhlak dan muamalah kita. Perbanyak tahajud. Dan yang 3 tadi, perbaiki hati, perbaiki amal dari sholat, banyak berdoa, tidak banyak bicara ini itu, jaga lisan hanya digunakan untuk berkat yang baik atau doa, ya, dan banyak bertobat, cepat beristighfar, banyak beristighfar dan cepat bertobat pada Allah kalau memang ada perbuatan dosa besar yang telah kita lakukan. Itulah para jamaah sekalian, amalan-amalan yang menunjukkan bahwa kita harus mempersiapkan atau memanfaatkan seumur kita untuk kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memberi taufik kepada kita di akhir umur kita ini. Semoga Allah Jalla wa ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya hanya beri kesempatan bertanya satu pertanyaan saja, karena saya mohon izin, saya harus segera ke kampus karena saya harus segera menyelesaikan disertasi saya. Jadi saya sebentar lagi akan sidang S3 insyaallah. Makanya saya mohon izin untuk tidak berlama-lama sama ibu, tapi mudah-mudahan majlis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doakan semoga saya cepat selesai dan sidangnya pun bisa dilancarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ada pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijawab, tapi mungkin perlu jawaban lebih detail, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para puasa kita dapat diambil? Apa? Pahala puasa. Apakah bisa diambil? Maksudnya ada orangnya di kayaknya. Apakah pahala puasa? Oh, ya betul. Tadi saya sempat mencontohkan pahala puasa. Maaf, itu kekeliruan menurut sebagian ulama. Karena ketika ada tuntutan di akhirat, semua amal berpotensi diambil kecuali puasa. Karena Allah berfirman, illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Dia tidak bisa diambil oleh siapapun yang menuntut karena dia khusus untukku, kata Allah. Jadi semua amal berpotensi diambil oleh orang yang terdolimi kecuali puasa. Puasa tidak bisa diambil. Makanya ya tentu puasa jangan bilang puasa apapun. Yang dimaksud dengan puasa Ramadan. Karena Allah tidak tanya kalau kita tidak puasa sunnah. Puasa sunnah itu hanya melengkapi kekurangan pada puasa Ramadan. Jadi kalau orang tidak puasa Senin Kamis nggak berdosa, nggak ditanya oleh Allah. Tapi kita pastikan puasa Ramadan kita banyak kekurangannya, pasti itu. Makanya kita sempurnakan dengan puasa Syawal, puasa Daud, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Itu semua puasa itu untuk menutup kekurangan pada pada puasa Ramadan. Makanya kita rajin puasa gitu. Tapi sebelum itu kita harus pastikan puasa Ramadan kita bagus, berkualitas. Jangan sengaja masih puasa bohong, masih puasa ini nggak berkualitas. Nanti gampanglah kita tutup dengan puasa sunnah, nggak bisa begitu. Jadi itu sahih, betul, pertanyaan bagus. Ya mungkin agak tadi ada yang perlu saya luruskan. Jadi pada saat manusia nanti dituntut di akhirat oleh orang-orang yang terdolimi, semua amal kebaikannya bisa diambil kecuali puasa, Pak, kecuali Jadi kemungkinan besar yang membuat kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena haji, tapi karena puasa. Karena
puasa. Makanya kalau Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di Ramadan, bersyukur. Kenapa? Ini yang membuat kita masuk surga, Ramadan ini. Makanya Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, pertemukan kami dengan Roh. Karena 99% orang itu masuk surga bukan karena sholat, bukan karena haji, bukan karena zakat. Kemungkinan besar orang masuk surga karena pahala puasanya. Karena dia tidak diambil, tidak direbut oleh orang yang terdolimi. Ibu yakin tidak diambil pahala kita oleh orang yang terdolimi? Karena tidak semua orang memaafkan. Kita banyak kebaikan, tapi semua amal bisa diambil. Bisa. Gak sadar, ya Allah, iya dulu tahun sekian, kamu dulu ingat gak ngomongin saya? Kamu ingat gak mencaci maki saya? Lupa kita. Dengan mudah mereka ngambil pahala sholat, pahala zakat, pahala umroh, pahala haji, pahala infak, macam-macam. Lalu apa? Tinggal satu pahala yang tersisa, pahala puasa. Lalu mereka, ya Allah, itu masih ada pahala puasa, kami minta. Kata Allah, nggak bisa. Lalu bagaimana kami? Tuntutan kami belum terpenuhi, ya Allah. Semua tuntutanmu aku yang selesaikan, kata Allah. Jadi seorang hamba bisa masuk surga dengan lancar dan mudah dengan pahala apa? Pahala puasa. Makanya kalau Allah pertemukan Ramadan, manfaatkan puasa dengan baik. Kalau terhalang oleh haid, segera bayar, jangan ditunda. Masih ada yang punya utang puasa? Segera bayar, takut nggak ada umur. Nanti diambil pahalanya, yang lain pahala puasanya ternyata apa? Masih ada utang puasa. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.